Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk cara aman downgrade ke Android 9 dari Android 10 build 424 atau developer version kedua. Dan ini adalah HP Max Pro M1 saya yang varian 664. Di HP saya di Android 10 saat ini build 424 tidak ada masalah yang dikeluhkan oleh banyak orang ya, terutama di audio dan lain-lain. Ya, masalah pertama yang saya rasakan itu hanya di sektor audio aja, tetapi itu sudah ada tutorial untuk fixnya, jadi teman-teman sudah bisa lihat. Dan kali ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara downgrade menggunakan SD card ini. Jadi ini sudah tutorialnya sudah ada di websitenya Asus dan cara-caranya juga sudah ada, tinggal diikutin aja. Cuman masih banyak yang nanya tutorialnya aman atau enggak gitu ketika diupdate, apakah HP-nya akan bootloop atau enggak, atau nanti masuk ke mode fastboot aja atau bagaimana. Nah, kali ini saya juga akan istilahnya supaya data-data teman-teman itu lebih aman ya, terutama misalnya chat WA dan juga aplikasi yang ada di ini kan banyak nih teman-teman di HP yang udah diinstal itu banyak. Nah, apakah ketika nanti kita downgrade semuanya akan terhapus dan kita harus install satu-satu atau enggak? Dan kalau chat WA kita mungkin sudah banyak yang tahu cara backupnya itu melalui akun Google Drive masing-masing. Nanti tetap saya tunjukkan bagaimana caranya. Dan juga eh, menggunakan micro SD itu sebaiknya gunakan micro SD yang masih memiliki kualitas cukup baik ya. Jadi nggak harus baru-baru banget, cuman untuk kualitas seperti baca dan tulisnya itu masih bagus. Nah, kali ini saya mau downgrade, saya sudah download filenya, langsung kita masuk ke tahap-tahapnya. Tahap pertama saya mulai dari backup terutama chat WA dan lain-lain ya, terus kayak kontak dan lain-lain. Jadi kan itu yang selalu dikhawatirkan oleh teman-teman supaya ketika nanti setelah selesai di downgrade itu teman-teman tidak memiliki PR yang banyak, misalnya harus nyalin kontak lah, harus download aplikasi satu-satu atau bagaimana. Nah, kita akan tahu nanti hasilnya. Terus tahap kedua adalah mempersiapkan semuanya seperti baterai HP, terus firmware-nya yang harus di-download, dan juga SD card dan lain-lainnya. Tahap yang ketiga itu aksi atau downgrade-nya. Langsung aja supaya nggak kelamaan, cus ini tutorialnya. Oke, langkah pertama adalah kita akan membackup beberapa chat atau pesan-pesan penting yang ada di WA. Mungkin ini juga jadi tutorial yang diperlukan oleh banyak orang, terutama yang masih bingung. Misalnya, wah, WA saya kehapus. Itu sebenarnya nggak ada alasan lagi kalau kalian membackupnya dengan benar ya. Terus chatnya terhapus semua gitu. Jadi teman-teman bisa rutin di sini untuk melakukan update ya. Caranya kalian bisa langsung masuk ke pengaturan WA. Di situ ada menu chat ya. Buka aja, terus masuk ke cadangan chat. Nah, di sini sudah menggunakan akun Google. Saya menggunakan akun ini. Ini kan otomatis sudah punya akun Gmail, kalian berarti punya akun Google Drive. Nah, di sini bisa diatur mau cadangkan ke drive-nya mau harian, mingguan atau bulanan. Kalau saya lebih ke harian karena akan lebih enteng. Toh chat WA saya juga hanya sebatas teks dan mungkin foto-foto kecil ya. Tidak membawa file-file yang besar. Jadi saya mencadangkan secara harian dan juga saya selalu connect WiFi. Lalu misalnya kalian mau melakukan downgrade seperti ini, meskipun sudah dicadangkan misalnya tadi ya di sini pukul 3.19, berarti kan ada dari pukul 3 pagi sampai sekarang pukul 23 malam, berarti belum dicadangkan. Nah, dia akan dicadangkan lagi pada pukul segini. Maka teman-teman bisa langsung cadangan sekarang. Nah, kayak gini. Jadi nanti ketika teman-teman login ke WA-nya, misalnya nih jelek-jeleknya ini nanti WA-nya kehapus semua ya, nggak semua WA, tapi semua aplikasi bakal ke reset. Teman-teman tinggal login aja menggunakan nomor ini dan nanti langsung terdeteksi menggunakan bahwa nomor ini memiliki cadangan chat di Google Drive. Nah, nanti tinggal di restore aja seperti itu.
Nah, ini cukup aman untuk teman-teman yang punya chat penting, misalnya pekerjaan, urusan keluarga, teman, dan yang lain ya. Berikutnya adalah persiapan ya. Jadi yang harus dipersiapkan ketika mau downgrade itu adalah yang pertama ya HP-nya ya terutama. Jadi kalian pastikan berada di build berapa. Terus yang kedua itu masih di HP, baterai. Ini baterai saya masih 52%. Ya intinya di atas 50% masih berani ya. Terus pastikan build-nya itu berada di Android 10. Jadi cara ini memang hanya untuk Android 10 ya, karena namanya juga downgrade dari Android 10. Nah, kita bisa lihat di tentang ponsel, lalu versi Android-nya. Nah, itu udah kelihatan versi Android 10 build 424. Ini kalau yang tanya build-nya di mana tuh, ini nih 424. Jadi nggak usah dibaca semua ininya. Terus kodenya di sini WW ya, WW ini. Ini penting, jangan sampai salah download firmware, karena dulu yang pernah dia pakai yang JP, Regional Japan, untuk Jepang. Oke, setelah ini sudah siap, teman-teman juga mempersiapkan SD card. Yang ini juga cukup penting, gunakan SD card yang masih cukup baik kualitasnya ya. Nggak harus yang baru, tapi SD card yang baca tulisnya itu masih, kecepatannya masih terjaga. Lalu berikutnya adalah teman-teman mendownload firmware-nya, firmware untuk downgrade. Jadi downgrade kali ini tidak seperti downgrade biasanya yang membutuhkan file AFT. Dia harus menggunakan PC, tapi kali ini enggak. Dia cukup mendownload file downgrade di sini nih. Versi Max Pro M1 downgrade to 9, maksudnya downgrade ke Android 9. Sudah ada rules-nya di sini. Jadi kalau teman-teman baca ini, software downgrade target image version WW ke build 060 atau Android Pie. Berarti nanti ketika sudah berhasil di downgrade akan berada di build 060. Menggunakan micro SD card untuk WW SKU only. Nah, ini penting banget nih. Atau ikuti step ke-6. Sistem downgrade-nya adalah wipe all the personal data. Jadi sistem downgrade-nya akan menghapus semua data pribadi, termasuk foto. Nah, kalau foto kalian bisa backup ke Google Drive juga bisa, ke SD card lalu dipindah ke laptop dulu atau bisa, atau ke SD card pinjem punya teman dan lain-lain gitu ya. Itu kalau foto misalnya, itu begitu penting buat teman-teman. Yang dipersiapkan yang pertama adalah prepare micro SD. Ya saya udah siapkan micro SD-nya ya, walaupun cuma 8 GB nggak apa ya, kan cuma 1,5 GB. Lalu yang kedua, 3, 4, 5, 6 ini tidak ada hubungannya dengan langkah-langkahnya, hanya di sini memperingatkan untuk mengecek software version of your device. Jadi mengecek nah ini udah selesai downloadnya nih. Untuk mengecek apakah punya teman-teman tuh WW, CN, TW, ID. Nah, jadi banyak kodenya di sini. Nah, untuk firmware ini dikhususkan buat yang WW, jangan sampai salah ya. Lalu berikutnya, software update cannot transfer to software SKU. Nah, nomor 4 ini maksudnya software update ini misalnya dari WW dia nggak bakal bisa transfer ke CN. Jadi nggak bisa antar ini ya, antar merek firmware ini nggak bisa, antar target ini nggak bisa. Jadi memang harus WW ke WW, CN ke CN gitu. Jadi jangan sampai salah download. Lalu yang berikutnya adalah ketika salah menggunakan SKU, maka update akan gagal. Nah, ini udah diperingatkan, jadi jangan sampai nggak mau baca ya. Bagaimana cara update firmware-nya? Silahkan masuk ke ini nih. Kita coba lihat ya. Ini saya mau bikin yang cukup detail karena ketika saya buat yang singkat kadang masih ada yang tanya. Ya. Di sini sudah ada nih tutorialnya. Jadi kalau teman-teman tadi copy ini di sini nih, www.asus support ini nanti akan masuk ke sini. Yang langkah pertama adalah please download the downgrade image from Asus official website. Saya sudah download tadi ini filenya 1,5 GB.
file untuk downgrade. Udah ya, tahap 1 berarti udah selesai. Dan letakkan filenya di micro SD card. Nah, jadi jangan di dalam folder ya, langsung masukkan aja di micro SD card. Nah, langkah kedua adalah masukkan SD card-nya ini. Jadi tinggal dimasukkan aja. Lalu matikan HP-nya. Nah, then power off the device. Jadi matikan HP-mu atau device-mu. Ketiga, ini adalah untuk masuk ke menu recovery. Nah, ini yang tanya-tanya menu recovery kayak apa tuh, kayak gini nih. Jadi langsung tekan power plus volume down. Nanti akan saya praktekkan semua langkah-langkahnya. Lalu tunggu sampai 5 detik, maka akan masuk ke menu recovery. Oke, untuk menjalankan ini, teman-teman bisa menggunakan volume down dan volume up, karena ini nggak bisa disentuh pakai mode ini ya. Jadi navigasinya pakai tombol volume up sama volume down. Untuk OK, tekan tombol power. Nah, ini teman-teman tinggal langsung tekan tombol volume down untuk memilih menu ini. Namanya apply update from external storage. Nah, karena kan file firmware-nya udah kita taruh tadi, ini langkah yang pertama, udah kita taruh di SD card. Terus tekan power. Nanti akan muncul seperti ini nih, udah kedeteksi ini ya. Jadi ini firmware-nya udah terdeteksi di sini. Maka tinggal teman-teman ini kan dipastikan sudah terseleksi ya. Cara nyeleksinya atau milihnya pakai volume up sama down, tinggal klik tombol power. Nah, ketika update sudah selesai atau downgrade sudah selesai, silakan pilih wipe data atau factory reset. Nah, ini adalah bagian yang akan menghapus semua data teman-teman. Jadi nanti Android Pie-nya itu bersih, nggak ada bawaan ini itu ya. Tinggal klik yes, lalu berjalan. Setelah yang web data, berikutnya adalah web cache partition. Nanti akan saya praktikkan juga ini, tenang aja. Ini saya menjelaskan dulu. Setelah ini selesai, web cache partition, reboot system now, dan selesai. Teman-teman sudah berada di Android 9 build 060. Oke, saya sudah baca rules-nya bagaimana. Semoga tidak ada kesalahan ya nanti. Jadi kita langsung praktek aja.